Halo, kembali bertemu dengan saya, Kunusen Ponto di Indo Progress. Kali ini saya akan berbincang-bincang dengan Bung Umar Rizky Mardatila Umar, yang saat ini sedang studi PhD di Universitas Queensland di Brisbane, Australia. Kita akan berbincang soal kudeta militer yang terjadi di Myanmar pada tanggal 1 Februari 2021 yang lalu. Seperti yang kita ketahui bahwa kudeta itu adalah semacam reaksi dari pemerintahan militer, junta militer atau angkatan bersenjata Myanmar, Tatmadaw, yang menduga bahwa pemilu pada bulan November 2020 itu dianggap atau dituduhnya sebagai pemilu yang curang, dan itu yang menjadi alasan bagi mereka untuk melakukan kudeta pada tanggal 1 Februari lalu itu. Kudeta ini kemudian memicu protes massal yang besar-besaran di jalanan, dan protes massal itu kemudian direpresi dengan brutal oleh militer Myanmar, dan hingga kini sudah lebih dari sekitar 730 orang yang meninggal, dan umumnya adalah warga sipil. Nah, ada bermacam analisa tentang kudeta ini. Pertama, ini adalah seperti yang tadi saya sebutkan sebagai reaksi militer atas pemilu pada bulan November 2020 yang dimenangkan oleh partainya Aung San Suu Kyi, NLD, National League for Democracy, yang mana pemilu itu kemudian dituduhnya curang karena partai politik dukungan militer itu kalah, ya. Ada juga yang mengatakan bahwa kudeta ini merupakan implikasi atau dampak dari persaingan personal antara jenderal militer Myanmar dengan Aung San Suu Kyi sebagai seorang pemimpin sipil. Nah, kita akan mendiskusikan aspek lain dari penyebab kudeta ini, yakni aspek geopolitik Asia Tenggara dan juga mungkin global, yang mana aspek ini kurang banyak didiskusikan, dan kali ini kita bertemu dengan Bung Rizky Mardatila Umar yang memang menekuni soal aspek-aspek geopolitik, terutama di kawasan Asia Tenggara. Halo Bung Rizky, Halo Bung. bagaimana Bung melihat kudeta ini dari aspek atau dari sudut pandang geopolitik Asia Tenggara atau global atau Asia lah secara keseluruhan? Ya, jadi terima kasih Bung Chun sudah mengundang saya untuk kemudian ngobrol di sini. Jadi sebelum kita bicara tentang kudeta di Myanmar kemarin, mungkin kita perlu lihat dulu bahwa sebetulnya apa yang terjadi di Myanmar ini sedikit banyaknya dipengaruhi oleh dua konteks politik global saat ini. Yang mana itu ada di kawasan Asia Tenggara, Asia Timur, dan kawasan Pasifik. Yang pertama adalah persaingan antara Amerika Serikat dan Tiongkok. Ini fitur utama dalam politik global, atau mungkin politik kawasan di kawasan Asia Tenggara dan Asia Timur dan Pasifik saat ini. Yang mana kemudian kalau kita lihat baik pertarungan antara Amerika Serikat dan Tiongkok ini kan sebetulnya dua kekuatan besar ini punya kepentingan geopolitik dan geoekonomi yang kuat. Kalau selama ini kan misalkan di negara-negara kayak Amerika Serikat atau Australia, narasi yang berkembang adalah Tiongkok itu melakukan ekspansi geopolitik ke melalui Belt and Road Initiative. Terus kemudian mereka juga punya proyek di Myanmar, punya proyek untuk kemudian menghubungkan Asia Timur dengan konektivitas sampai ke Thailand Utara. Ini adalah bagian dari konteks politik global yang pertama yang perlu kita lihat. Nah, yang kedua adalah yang sebenarnya dilakukan oleh Tiongkok ini sebetulnya ya bukan satu-satunya, atau dia itu bukan satu-satunya
apa namanya, kekuatan geopolitik utama yang kemudian ada di Asia Tenggara. Sebelumnya dari dulu kita tahu Amerika Serikat punya proyek yang sangat besar dalam hal demokratisasi. Dan dalam banyak hal, misalkan kalau kita lihat proses demokratisasi di Asia, di Myanmar sendiri, fasilitasi dari beberapa lembaga seperti USAID atau kemudian melalui diplomasi dari kekuatan lain di Asia Tenggara seperti Indonesia misalkan, itu juga punya saham yang kuat. Dan itu dalam beberapa hal itu kemudian mempengaruhi kontestasi domestik yang ada di di Myanmar. Sehingga ketika kita ketahui awal dekade, kemudian Aung San Suu Kyi bisa berhasil mendorong proses demokratisasi yang mungkin tidak terlalu jauh, tetapi dia punya aspek yang kemudian cukup menonjol untuk mendorong reformasi politik di Myanmar. Meskipun kemudian apa yang dilakukan oleh Aung San Suu Kyi itu juga terbatas dalam banyak hal. Aung San Suu Kyi misalkan tidak bisa melakukan kontrol penuh atas militer. Militer sangat otonom, militer bergerak dengan logika mereka sendiri, dan dalam beberapa hal, terutama untuk hal-hal yang terkait dengan keamanan nasional, seperti misalkan di kontrainsurgensi di Rohingya, misalkan di negara bagian Rakhine, militer yang kemudian punya peran. Nah, ini kita mungkin perlu melihatnya dalam dua konteks ini, sehingga dalam banyak hal, baik proses demokratisasi yang didorong oleh Aung San Suu Kyi maupun kudeta ini sebetulnya juga diuntungkan atau dimungkinkan oleh aspek perubahan kontestasi geopolitik global. Ketika dulu tahun 2000 awal tahun 2010-an, Aung San Suu Kyi punya momentum yang kuat karena memang Amerika Serikat punya proyek demokratisasi yang sangat dominan di zamannya Obama. Namun semakin ke sini orang kemudian semakin kritis dengan apa yang dilakukan oleh Aung San Suu Kyi, terus kemudian dalam beberapa hal ketidakmampuan Aung San Suu Kyi untuk mengontrol militer, untuk kemudian memberikan kontrol atas militer itu juga membuat posisinya menjadi cukup punya dilema. Nah, apalagi sekarang kemudian kita juga melihat bahwa ada beberapa proyek geopolitik yang diinisiasi oleh Tiongkok, yang kemudian melalui Belt and Road Initiative itu kemudian memberikan insentif bagi militer untuk kemudian melakukan pengambil alihan kekuasaan. Kita harus melihatnya dalam konteks ini. Seperti itu, Bung, konteks globalnya kalau saya lihat. Apa posisi strategis Myanmar di dalam konteks pertarungan geopolitik antara Amerika Serikat dan Tiongkok ini? Yang pertama, kalau kita bisa lihat adalah kalau kita lihat beberapa tahun terakhir, proyek infrastruktur yang dibangun oleh Tiongkok, baik itu infrastruktur yang sifatnya fisik maupun infrastruktur yang sifatnya energi, misalkan pipa minyak itu kan melewati beberapa daerah di Myanmar, misalkan daerah Mandalay, misalkan itu wilayah yang kemudian sangat banyak kepentingan Tiongkok di situ. Dan di sisi lain bukan hanya kepentingan Tiongkok sebetulnya, tetapi juga itu wilayah yang kemudian dalam banyak hal dikuasai oleh militer. Sehingga kemudian militer itu sedikit punya kepentingan. Meskipun juga bukan hanya militer yang punya kepentingan. Ketika kemudian posisi politik Tiongkok itu kan dalam banyak hal mereka tidak begitu ambil pusing dengan politik domestik negara yang bersangkutan. Ini beda dengan Amerika Serikat yang kadang-kadang intervensi agak cukup kuat. Bagi Tiongkok, siapapun yang kemudian bisa memuluskan jalan, misalkan untuk ekspansi proyek infrastruktur mereka, itu yang kemudian dikasih insentif untuk melakukan itu. Sehingga kalau saya melihat di sini, posisi yang kemudian terjadi adalah dengan adanya proyek konektivitas, misalkan proyek infrastruktur yang kemudian menghubungkan kawasan, terutama dari Asia Timur ke Asia Tenggara,
itu memberikan semacam ruang bagi baik militer maupun Aung San Suu Kyi untuk kemudian saling bermanuver di sini ya. Kalau saya melihat sebetulnya yang dilakukan oleh militer Myanmar itu untuk tanda kutipnya itu mencari posisi yang lebih menguntungkan bagi mereka untuk mengeksekusi proyek-proyek mereka. Tentu bukan hanya proyek yang sifatnya proyek konektivitas dari Tiongkok misalkan. Misalkan dalam beberapa hal Myanmar juga seperti halnya Indonesia maupun negara-negara yang lain itu sangat bergantung pada investasi. Nah, politik untuk kemudian mendapatkan investasi dan mengelola investasi yang lebih luas ini yang kemudian dicari oleh masing-masing kekuatan. Nah, militer dengan kekalahan USDP kemarin ketika pemilu itu kemudian menggunakan dalih ini untuk kemudian melakukan kudeta. Kalau saya melihatnya seperti itu, Bu. Ada analisis yang mengatakan bahwa kudeta yang dilakukan oleh militer ini sebenarnya juga tidak terlalu punya dampak ekonomi yang positif buat Tiongkok, karena di masa pemerintahan Aung San Suu Kyi itu kan terjadi proyek liberalisasi dan privatisasi ekonomi kan, dan beberapa perusahaan yang dikuasai oleh militer, dan kita tahu bahwa militer Myanmar ini memiliki beberapa perusahaan yang sangat besar, menguasai beberapa perusahaan yang sangat besar di sektor mulai dari pertambangan, telekomunikasi, perbankan dan sebagainya. Dan ketika mereka Aung San Suu Kyi mulai membuka ekonomi dan melakukan privatisasi, maka jaringan bisnis militer Myanmar ini punya investasi yang lebih luas gitu. Dia tidak hanya tergantung pada Tiongkok, tapi juga terhadap Jepang, terutama Amerika Serikat dan negara yang lain. Jadi ketika kudeta ini dilakukan, maka mereka sebenarnya tidak perlu bergantung terlalu besar terhadap Tiongkok. Jadi maksud saya, alasan bahwa Tiongkok memiliki kepentingan yang juga besar di masa kudeta ini atau ketika pemerintahan militer berkuasa itu sebenarnya dari aspek ini agak kurang kuat gitu, Bung. Bagaimana? Nah, kalau saya melihatnya malah terbalik, Bung. Jadi bukan Tiongkok yang punya kepentingan, tapi justru Tatmadaw atau militer militer Myanmar. Karena bisa jadi dalam banyak hal dengan Aung San Suu Kyi atau dengan militer, proyek Tiongkok selalu akan tetap jalan, dan bagi mereka yang yang kemudian mereka lakukan ya tinggal ngasih insentif ke siapapun yang kemudian punya otoritas di wilayah industri mereka. Kayak kalau misalkan di daerah yang kemudian kontrol militer kuat, ya mereka tinggal kasih insentif ke militer, dan kemudian di wilayah-wilayah di mana kemudian kepemilikan sipil itu lebih kuat, maka kemudian dikasih insentif ke sana. Yang punya kepentingan itu justru adalah militer. Nah, ini yang kaitannya kalau menurut saya ini terkait dengan proses perubahan politik atau reformasi politik yang tidak tidak sempurna, atau yang kemudian tidak tuntas ketika Aung San Suu Kyi itu bisa mengambil alih proses kepemimpinan secara demokratis di awal tahun 2000, saya lupa 2011 atau 2012. Sehingga kemudian di awal-awal tahun itu kan sebetulnya Aung San Suu Kyi kan sebetulnya punya dia berjuang di parlemen untuk kemudian mendapatkan legitimasi. Legitimasi dia dalam banyak hal tidak tidak kuat. Nah, ini yang kemudian membuat kedua kekuatan ini, militer dengan kelompok Liga Nasionalis untuk Demokrasi, ini sangat saling, sebenarnya ini kontestasi domestik yang kemudian diuntungkan oleh posisi Myanmar dalam skema ekonomi politik global saat ini. Jadi ini dalam banyak hal sebenarnya merefleksikan adanya tegangan-tegangan yang
jadi tegangan-tegangan yang tersisa dari proses reformasi politik yang tidak tuntas. Jadi kalau menurut saya bukan Tiongkok yang punya kepentingan, dan dalam banyak hal kalau kita lihat beberapa statement di Wang Yi misalkan, Menteri Luar Negeri Cina, mereka tidak ingin ikut campur, mereka malah justru mendorong ASEAN untuk kemudian tampil untuk kemudian menyelesaikan negosiasi, karena dalam banyak hal bagi Tiongkok sebagai kekuatan besar ya mereka tidak punya kepentingan yang kemudian terlalu strategis. Mereka mungkin punya kepentingan strategis untuk kemudian mengamankan aset-aset mereka karena di Myanmar sendiri ada investasi Tiongkok di situ kan, tapi itu juga dalam banyak hal mereka bisa melakukan menarik itu dengan tidak terlalu susah. Nah, yang kemudian terjadi ini adalah pertarungan antara Tatmadaw dengan Aung San Suu Kyi yang sebetulnya itu dalam banyak hal memperebutkan resources, memperebutkan sumber daya. Nah, sumber daya ini yang kemudian dibangun dan kemudian diuntungkan oleh kekuatan-kekuatan politik global. Ya, misalkan kita lihat di sini ya Myanmar dalam banyak hal, Tiongkok dalam banyak hal, kemudian beberapa investasi Jepang misalkan, atau proyek demokratisasi Amerika Serikat yang sekarang sedang muncul di tangan Joe Biden. Karena mereka selama 3 tahun terakhir ini kan relatif Amerika Serikat lepas tangan untuk kemudian mengawal proses demokratisasi. Makanya kemudian kita melihat banyak rezim populis sayap kanan global kan yang kemudian muncul. Ini kalau menurut saya ini juga dipengaruhi oleh proses melemahnya kepemimpinan Amerika Serikat dalam konteks global. Tapi ini juga dalam banyak hal, kalau dalam konteks Myanmar itu membuat dua kekuatan ini menjadi saling berkontestasi. Jadi kalau saya melihat ini mungkin kuncinya adalah kalau kita ingin melihat refleksinya secara teoritis, ini adalah refleksi dari pertarungan kekuatan politik domestik yang di set up dalam skema politik global hari ini. Nah, seperti itu kalau menurut saya, Bu. Kasus Myanmar ini merefleksikan apa terhadap pertarungan antara Amerika Serikat dan Tiongkok di Asia Tenggara, Bu? Secara umum gitu, karena ini kan punya dampak ekonomi yang sangat besar. Misalnya kita tahu proyek infrastruktur di Myanmar itu kalau berjalan sesuai rencana Tiongkok, maka kan dia bisa membypass jalur Selat Malaka gitu. Dia tidak perlu lagi lewat Selat Malaka, tapi dia bisa langsung masuk ke lewat jalur infrastruktur yang dibangun di Myanmar ini. Nah, kontestasi dua kekuatan besar ini apa dampaknya buat Asia Tenggara, terutama karena misalnya Indonesia juga seperti Myanmar secara ekonomi saat ini sangat bergantung pada ekonomi ekstraktif, dan di situ peran Tiongkok juga makin lama makin kuat. Kalau misalkan mau kita lihat dalam banyak hal, ini bisa jadi akan sangat terkait dengan skema kepentingan kepentingan proyek infrastruktur untuk menghubungkan kolektivitas, bagian dari skema besar Belt and Road Initiative. Tapi dalam banyak hal ini juga merefleksikan satu tegangan. Kalau menurut saya tegangan antara kelompok-kelompok yang mendorong proses demokratisasi di dalam negeri, seberapapun itu kemudian tidak sempurna. Dan dalam banyak hal demokratisasi di Myanmar kalau kita lihat sekarang misalkan dalam banyak hal itu kan menyingkirkan etnis minoritas. Ini yang kemudian membuat ya beberapa kelompok minoritas kemudian mereka juga tidak suka dengan militer, tetapi mereka juga dalam banyak hal agak tersingkir dalam pentas politik di Myanmar ketika era demokratisasi yang singkat. Nah, ini juga punya tegangan dalam hal konteks domestik. Tapi ada satu hal lain yang kemudian juga membuat dalam banyak hal Indonesia dan negara-negara ASEAN itu akhirnya menjadi concern, yaitu ada potensi yang cukup kuat ketika terjadi kekerasan di mana kemudian ada represi. Ini skenario terburuknya adalah kalau tidak kemudian bisa terselesaikan, ini bisa menjadi perang
sipil, dan ini tidak bagus baik bagi Amerika Serikat maupun bagi Tiongkok, karena berarti ini dalam banyak hal menjadikan kesannya proyek demokratisasi yang dilakukan oleh Amerika Serikat gagal, dan ini juga tidak baik bagi Tiongkok kemudian karena proyek konektivitas mereka yang kemudian melewati Myanmar itu juga kemudian akan terbengkalai di situ. Nah, ini punya dampak strategis secara jangka panjang. Makanya kenapa kemudian dalam banyak hal di baik kepentingan Amerika Serikat, dan bukannya Amerika Serikat sebetulnya, tapi juga beberapa sekutu strategisnya di Asia Pasifik seperti Jepang misalkan, dan beberapa hal juga India dan Bangladesh. Bangladesh itu sangat kuat hubungannya dengan India, dan kemudian ini mereka punya concern untuk kemudian menjadikan Myanmar itu supaya tidak terjatuh pada perang sipil. Meskipun ini juga masih belum indikasinya ya mungkin tidak begitu kuat banget, tapi ini sesuatu yang kemudian perlu diselesaikan. Nah, itulah kenapa kemudian ketika kita melihat respons misalkan baik dari Tiongkok maupun dari Amerika Serikat, dua-duanya punya kepentingan untuk kemudian untuk menyelesaikan konflik ini, walaupun sebenarnya kapasitas mereka juga terbatas. Nah, justru kemudian sebenarnya agak lucunya adalah baik Tiongkok maupun Amerika Serikat itu akhirnya meminta kemudian ASEAN untuk kemudian menyelesaikan masalah, padahal ASEAN tidak pernah punya track record yang cukup bagus untuk kemudian melakukan memediasi konflik yang terkait dengan politik domestik. Kalau saya melihatnya seperti itu. Terus ini, Bung, dalam waktu-waktu ini kan ada pertemuan di tingkat ASEAN, di tingkat tinggi ASEAN, dan tampaknya memang seperti yang Bung bilang tadi bahwa ASEAN tidak punya track record yang bagus dalam hal penyelesaian konflik di internal mereka sendiri gitu, dan bahkan pemimpin kudeta ini hadir dalam pertemuan tingkat tinggi, dan itu seperti memberikan justifikasi, oke, Anda adalah bagian dari kami gitu, seperti yang sudah gitu. Nah, apa dampaknya buat ASEAN atau katakanlah buat Indonesia tentang kejadian di Myanmar ini dalam konteks kita semakin mengonsolidasikan demokrasi gitu, sehingga misalnya di dalam pikiran saya ketika kita memberikan solidaritas terhadap demokratisasi di proses demokratisasi di Myanmar, kita mesti juga tahu bahwa ada konteks geopolitik yang melatari itu, dan kemudian ada sikap pemerintahan ASEAN yang lunak gitu, dan kita tahu di mana sampai batas mana kita bisa bersolidaritas dan seperti apa efektivitasnya, tidak saja buat solidaritas terhadap kawan-kawan di Myanmar, tapi buat kita sendiri untuk mengonsolidasikan proses demokrasi di dalam negeri yang sampai sekarang ini ya masih punya banyak potensi untuk goyang gitu. Iya, kalau dalam konteksnya melihatnya mungkin dalam konteks solidaritas ya ke Myanmar. Dalam banyak hal solidaritas terhadap kolega-kolega kawan-kawan kita di Myanmar itu mesti kita tempatkan pertama bahwa yang kemudian concern kita adalah bahwa apa yang dilakukan oleh pemimpin kudeta itu bertentangan dengan kehendak rakyat Myanmar, karena kita kemudian tahu bahwa ketika kemudian terjadi kudeta, ternyata resistensi dari elemen-elemen masyarakat itu sangat kuat terhadap Myanmar, terhadap pemimpin kudeta. Artinya dalam banyak hal kudeta ini sebenarnya tidak punya basis legitimasi, dan ini yang kemudian terjadi kalau kita melihat di Myanmar. Yang kemudian terjadi adalah represi dan kemudian penindasan dari militer terhadap
apa namanya aktivis-aktivis, bukan hanya aktivis pro demokratisasi di kota-kota besar, tapi juga di kota-kota kecil, di Mandalay misalkan, dan di beberapa daerah yang kemudian lebih kecil itu juga kuat. Nah, di sini kemudian kita perlu kemudian mendorong kemudian solidaritas bahwa kita dan Myanmar itu adalah dua negara yang sama-sama punya problem terhadap demokratisasi, bahwa demokratisasi dalam banyak hal masih berada di bawah ancaman aparatus keamanan yang dalam banyak hal menginginkan kembali otoritarianisme. Nah, kita perlu meletakkan dimensi solidaritas kita dalam konteks ini, sehingga kemudian bagi kita ketika kita bersolidaritas dengan kawan-kawan kita di Myanmar, ya kawan-kawan kita di Myanmar juga mengalami apa yang kemudian kita banyak kita dorong, misalkan pada ketika beberapa waktu yang lalu, misalkan aksi Omnibus Law misalkan, itu juga kritik terhadap kembalinya negara otoriter kan sebetulnya. Nah, ini yang kemudian perlu kita lihat dalam konteks ini, dalam konteks solidaritas terhadap Myanmar. Dalam konteks diplomasi, dan ini yang kemudian menjadi cukup menarik untuk dilihat, karena yang dilakukan oleh negara-negara ASEAN untuk kemudian mendiskusikan Myanmar ini kan sebenarnya atas undangan dari Presiden Jokowi. Artinya Presiden Jokowi yang mengundang sebetulnya yang mengundang Jenderal Min Aung Hlaing. Ini sebetulnya yang mengundang ini kan sebetulnya adalah Indonesia. Nah, kita perlu mengawal sebetulnya mengawal secara kritis apa yang kemudian dilakukan oleh pemerintah Indonesia dalam hal ini. Kita perlu kemudian mengkritisi misalkan sejauh mana Kemenlu dan Presiden Jokowi sebetulnya memberikan legitimasi dan memberikan stempel untuk kemudian tanda kutip mengakui kudeta itu dalam konteks internasional. Nah, saya terus terang belum begitu paham apa yang sebenarnya diinginkan oleh Jokowi dan Bu Menlu sebetulnya dalam hal ini. Tapi ya kalau kita lihat misalkan mereka mengundang di ASEAN Sekretariat misalkan dengan harapan bahwa ya karena ASEAN Jakarta itu kan adalah ibu kota diplomatiknya ASEAN. Ini kan sebetulnya ada sebenarnya peluang dan ada sebetulnya bahaya di situ. Bahaya ketika kemudian kita mengundang Juta ke Jakarta, berarti ASEAN dalam secara de facto itu memberikan pengakuan. Nah, ini yang kemudian harus kita lihat secara kritis. Padahal sebenarnya baik Presiden Jokowi ataupun Bu Menlu itu sebetulnya bisa melakukan diplomasi yang lebih kritis. Dulu misalkan saya masih ingat tahun 2011 Pak Marty sempat melakukan apa yang dia sebut dengan shuttle diplomasi itu ketika menengahi konflik antara Thailand dengan Kamboja tahun 2011 atau 2012 saya kalau tidak salah ingat 2012 kalau tidak salah pada waktu itu di Phnom Penh. Ini kan sebetulnya proses diplomasi yang sifatnya panjang, tapi juga ya ini proses yang sebenarnya dalam banyak hal berisiko. Nah, yang kemudian bisa kita lakukan adalah mendorong proses solidaritas untuk kemudian memastikan bahwa ya proses demokratisasi yang didorong oleh kawan-kawan kita di Myanmar, seberapapun itu tidak sempurnanya, itu kemudian mesti kita bela seperti itu kalau menurut saya. Ya, terima kasih Bung Umar atas diskusi kita hari ini. Satu hal yang perlu kita garis bawahi di sini bahwa proses demokratisasi yang sedang berjalan di Myanmar dan juga di Indonesia ini punya banyak peluang untuk bisa terjatuh kembali kepada otoritarianisme.
baik melalui kudeta langsung seperti yang terjadi di Myanmar maupun kudeta yang dalam bentuk yang lebih halus, misalnya dengan memberikan uang yang lebih besar kepada aparat-aparat bersenjata, aparatus keamanan untuk melakukan represi terhadap rakyat yang melawan kebijakan pemerintah yang dianggap merugikan kepentingannya. Nah, sekali lagi terima kasih. Kita berharap kita akan bertemu lagi di waktu dan topik yang berbeda. Tetap jaga kesehatan, Bung. Sampai jumpa. Oke, siap. Salam.